Keuntungan memiliki berpikir kemungkinan adalah cara berpikir tentang kemungkinan mencegah Anda untuk menyerah. Jadi tidak mudah menyerah. Saya bayangkan Kaleb dengan Yosua, saudara-saudara, luar biasa. Yang lain-lain pesimis, yang lain-lain seperti negatif dengan keadaan. Kaleb dengan Yosua, dia tidak menyerah, bahkan sampai di umur yang tua dia masih berperang. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika Anda punya pola pikir kemungkinan, Anda punya energi tadi, energi yang datang dari cara berpikir membuat Anda bergairah, apapun yang terjadi masih tetap berjuang. Saya masih ingat waktu kami punya visi, punya radio pertama yang kami dirikan itu tidak jadi karena yang masang tower terbunuh. Alatnya pun tidak ada, tapi itu tidak menghentikan kami untuk melanjutkan visi yang Tuhan taruh di dalam hati. Visi itu taruh di dalam hati tahun 94. Pada waktu saya ada di Filipina, waktu kami belajar, dan kami waktu itu mendengar ada kerusuhan di Jawa. Dan saudara-saudara, saya diberi visi oleh Tuhan, salah satu cara untuk memberitakan kabar baik di Indonesia adalah dengan media radio. Karena mendengar radio tidak bisa dibatasi oleh pintu, dibatasi oleh gedung, dibatasi oleh apapun juga. Dan akhirnya saudara-saudara, saya masih ingat sekali datang ke Bandung dalam sebuah seminar. Samping saya ada John dan Esther Brewer yang saya tidak tahu dari mana. Dia yang tanya dulu, kamu dari mana? Saya dari Bali. Ngapain di sini? Belajar tentang radio. Mau berapa stasiun? Saya bilang 7. Dalam waktu setahun atau 2 tahun 7 stasiun sudah ada. Dia datang lagi, berapa stasiun? 24 stasiun. Semua dimulai dari cara berpikir kemungkinan. Karena cara berpikir kemungkinan membuat Anda tidak menyerah walaupun menghadapi kesulitan. Jadi jangan mudah menyerah gara-gara kesulitan kalau mau melihat pencapaian yang dilakukan oleh Tuhan. Amin. Katakan kepada teman saudara, jangan mudah menyerah. Amin. Haleluya. Yeah. Yang luar biasa berikutnya, cara berpikir kemungkinan itu menciptakan kemungkinan bagi orang lain. Saya suka ini. Jadi saudara yang sudah hidup dengan saya 20 tahun, 10 tahun, sudah bersama-sama dan menyaksikan kemungkinan-kemungkinan yang dulunya tidak mungkin. Saya yakin saudara belajar sesuatu. Artinya apa? Waktu saudara hidup dengan pola pikir segalanya mungkin bagi Allah dan banyak peristiwa terjadi dalam hidup saudara, mujizat, keajaiban, orang yang bersama dengan Anda juga belajar sesuatu. Dan pada akhirnya orang itu juga berani melangkah. Amin. Saudara-saudara, ketika kita melakukan sesuatu yang besar buat Tuhan dan kita mengalaminya dan orang menyaksikannya, semua yang lain-lain akan belajar dari saudara. Maka sekarang ini banyak orang yang anaknya dikasih nama Kaleb dan Yosua. Ada anak baptis saudara namanya Yudas? Tidak ada. Kenapa dikasih nama Kaleb dan Yosua? Di balik nama ada harapan. Saya berharap anak saya nanti bisa menjadi seperti Kaleb, pemberani, dan seperti Yosua, seorang yang tidak mudah menyerah dan luar biasa. Haleluya. Berikutnya, cara berpikir tentang kemungkinan memampukan Anda untuk bermimpi besar. Mimpi besar. Saya harap Pak Charles di Kupang mendengar ini. Jadi pada waktu Pak Charles mau merintis, saya bilang pakai ruko. Oh, kemudian dia lihat ruko. Dan dia menemukan beberapa ruko di depan rumah sakit Siloam. Saya bilang, ayo kita tumpang tangan. Saudara-saudara, benar. Saya ajak Pak Charles Besi, kita tumpang tangan ruko itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sekarang ruko itu dipakai. Dan sekarang sudah punya tanah untuk membangun gereja. Bermimpi yang besar. Menciptakan Anda atau memampukan Anda untuk bermimpi besar. Haleluya. Dengar, awasan buat Anda. Anda berhenti bermimpi, itu tandanya Anda mati.
Kalau sudah tidak bisa mimpi lagi, Anda sudah sekarat atau mati. Waspadai. Terakhir, apa manfaat Anda bisa berpikir kemungkinan? Saya suka bagian ini. Cara berpikir tentang kemungkinan membuat Anda dapat melambung di atas rata-rata. Artinya above. Saudara memiliki kualitas hidup, pencapaian apa yang saudara lakukan di atas rata-rata. Maka jangan takut bermimpi yang besar. Caranya bagaimana, Pak? Supaya saya bisa menjadi orang yang punya gaya berpikir kemungkinan. Nomor 1, berhenti berfokus pada hal-hal yang dapat berjalan dengan salah. Kalau saudara tahu itu salah, jangan dilanjutkan. Berhenti, kalau itu sudah jalan yang salah jangan dilanjutkan, cari alternatif. Kalau ada satu pintu tertutup, jangan berdiri di depan pintu situ. Tahun lamanya, cari pintu yang lain. Amin. Berdiri di depan pintu kemudian menangis dan mengatakan, haruskah hidupku terus begini? Atau saudara menyanyikan ya nasib, ya nasib, ya nasib. Itu tidak akan mengubah hidup Anda. Cari jalan keluar. Amin. Kalau gara-gara COVID Anda kena PHK, tidak berarti Anda tidak bisa makan. Masih bisa makan. Apa? Jualan telur. Ya kan, ada banyak orang yang jualan telur. Ada bahkan yang jualan tahu, jualan akuarium. Saya melihat itu. Ada orang yang jualan sembako. Ada orang yang banting setir. Yang penting ada usaha. Karena kalau kita melangkah, nanti Tuhan melakukan sisanya. Yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan bisa lakukan. Jangan menyerah. Yang kedua, berhenti memikirkan alasan mengapa sesuatu tidak dapat dilakukan. Saya paling suka kalimat ini. Orang malas, satu-satunya kebaikan orang malas, pinter cari alasan. Pernah ketemu orang malas? Selalu ada alasan. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Aduh Bapak kan tahu. Saya ini kemarin baru kena ini. Bapak kan tahu cuaca tidak memungkinkan. Bapak kan tahu. Saya ini sudah lama menderita penyakit ini. Bapak kan tahu. Ada alasannya. Orang malas selalu punya alasan. Berhenti mencari alasan. Di sana orangnya besar-besar. Dan saya menyaksikan sendiri ada orang-orang raksasa yang makan orang. Berhenti mencari alasan untuk meneguhkan apa yang Anda pikir salah. Bertobat. Amin. Saya suka yang satu ini. Mau berpikir kemungkinan, menjauh dari para pemikir yang negatif. Jauhi orang-orang negatif di sekitar hidup saudara. Jauhi orang-orang yang selalu datang dengan bawa seember air untuk menyiram saudara, melemahkan visi dan gairah saudara. Berhenti. Cari orang-orang yang positif. Amin. Haleluya. Amin saudara. Jadi saya belajar sesuatu dan ini benar. Kalau nilai kepemimpinanmu masih 5, cari teman-teman yang nilainya 7 atau 8. Jangan nilainya 5 bergaul dengan orang yang nilainya 3. Anda turun. Anda tidak bisa maju lagi. Amin. Berikutnya. Ini kelihatannya kontradiktif tapi benar. Kalau mau berpikir kemungkinan, hindari para ahli. Maksudnya apa? Para ahli itu sudah paten. Kalau mau begini ya begini. Ini begini nih. Menurut teori sudah begini. Yang namanya bumi itu datar. Yang melawan waktu itu bisa dibunuh saudara. Ternyata bumi bulat. Ya kan? Pada waktu Presiden Amerika mengatakan kami akan mendaratkan orang di bulan, banyak yang menentang. Tapi apa yang terjadi? Sekarang sudah bukan hanya Amerika saja yang mendaratkan. Saudara-saudara, jadi apa yang saya mau katakan, kadang-kadang ketemu para ahli yang sudah saklek dengan teori, itu tidak menguntungkan bagi kita yang sedang mencari kemungkinan. Makanya sekarang ada pengobatan alternatif. Karena ada yang sudah dibawa ke dokter, dokter bilang angkat tangan, ini sudah tidak bisa disembuhkan, bakalan sulit. Tapi ada yang cari alternatif, bisa sembuh. Contohnya itu wanita yang menderita pendarahan 12 tahun tuh.
hartanya habis untuk pergi ke berbagai tabib. Tetapi karena dia punya cara berpikir kemungkinan, entah bagaimana, dari mana dia dapat berita, mungkin ada yang kasih WA, dia mengatakan, asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. 12 tahun menderita kanker rahim, saudara-saudara, para tabib sudah angkat tangan, tetapi imannya dia yang mengatakan ada kemungkinan membuat dia berani melangkah. Haleluya. Berikutnya, kalau saudara ingin mengalami berpikir kemungkinan, carilah kemungkinan dalam segala situasi. Dalam segala situasi selalu ada kemungkinan. Pertanyakan cara berpikir yang tradisional. Kalau Anda sudah terpatri cara berpikirnya, pola pikirnya seperti dulu, ya nasib, ubah. Dan temukan inspirasi dari para pencapai yang hebat. Cari orang-orang, membaca kisah hidup orang yang bisa menginspirasi Anda bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yosua dan Kaleb memandang masalah seperti cara pandang mereka terhadap Allah. Saya masih ingat, saudara-saudara, pada waktu Daud diperhadapkan dengan Goliat, dia mengucapkan kalimat, kamu datang dengan pedang, dengan tombak, dengan senjata, saya datang dengan nama Allah. Dengan siapa Anda berpikir? Seperti apa Anda berpikir akan menentukan kemenangan atau kekalahan. Menang atau kalah adalah cara berpikir. Berhasil atau gagal adalah cara berpikir. Bahagia atau tidak bahagia cara berpikir. Punya pencapaian atau tidak punya cara berpikir. Menjadi maksimal atau Anda biasa-biasa saja cara berpikir. Saya harap ini pelajaran akan mengubah hidup kita. Masih ada kesempatan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.